Kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu, apakah kesaksiannya benar atau palsu. Untuk itu ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga, kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga ya kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah mendapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Ripaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibtu Rudiana, sekarang mungkin waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah, rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan loh nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini yang terjadi. Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang. Tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah, kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini. Karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah.
dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Kemudian agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang harus dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Vina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah, ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Kemudian yang berikutnya juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Kemudian dari sisi letak geografis, saya juga ada pertanyaan besar dari saya. Pertanyaan besarnya adalah, peristiwa Eki dan Vina meninggal itu di flyover berada di posisi Kabupaten Cirebon. Tetapi kenapa ditangani oleh Polresta Cirebon? Ini juga pertanyaan yang mesti dijawab sebenarnya dari sisi aspek SOP penanganan yang harus dilakukan. Itu saja pernyataan dari kami. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kapolri, kepada Pak Kabareskrim atas upayanya membuka kasus ini seluas-luasnya agar masyarakat kita bisa mendapatkan keadilan yang terbuka. Amin. Ya. Kita hari ini tidak ngomongin tes DNA. Ini kan karena nanti merancui pelaporan di Bareskrim. Jadi fokus hari ini adalah fokus melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri. Dalam bahasa sederhananya, ya kan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pemukulan, kemudian kepala, gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari gini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan. Ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya. Karena masalah ini tentu dengan rangkaian laporan yang kami lakukan, itu semua akan menjadi novum buat kami. Jadi di sini nggak ada unsur balas dendam, tapi kita mendudukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Baik, yang jelas, yang pertama terkait dengan kegiatan hari ini, kami tentunya menyambut baik rakorwas yang dilaksanakan oleh Kompolnas dan Polri, dan ini menjadi komitmen kami juga Polri bahwa yang namanya transformasi digital ini menjadi kebutuhan, dan tentunya Polri sebagai organisasi yang kami tidak ingin menjadi organisasi yang stagnan, sehingga kami membuka ruang dan kami tidak anti kritik untuk mewujudkan Polri yang modern sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan saya kira kita bekerja sama dengan Kompolnas khususnya selaku pengawas eksternal, dan juga
tidak hanya itu, seluruh stakeholder terkait yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan Polri, tentunya kami buka ruang sebesar-besarnya untuk memberikan masukan, termasuk juga masyarakat. Karena saya kira saat ini fenomena masyarakat menjadi bagian dari citizen journalism. Saya kira ini menjadi fenomena baru yang tentunya membuat Polri harus bisa beradaptasi dengan cepat terkait dengan beberapa pertanyaan kasus yang ada yang saat ini sedang berjalan. Tentunya Polri menindaklanjuti. Beberapa waktu yang lalu ada laporan di Barreskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.